Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Sumatera Barat, Minangkabau. Jadi saya akan membahas tentang pesisir selatan. Sebelum terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, pesisir selatan merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, atau bisa disingkat dengan PSK. Memang agak unik sekali kesingkatannya ya. Periode Sumatera Tengah ketika itu tahun 1948an kalau nggak salah. Jauh di masa silam, wilayah pesisir selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat, terdiri dari rawa-rawa, dataran rendah, dan perbukitan yang belum berpenghuni. Kalaupun ada penghuni, jumlahnya sangat sedikit sekali, dan besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang Rupit, pelarian dari daerah Sungai Pagu, Muara Labuh, dan sekitarnya. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian barulah datang orang-orang dari daerah Luha atau daerah Dare menempati wilayah ini, dan juga dari arah selatan, Bengkulu, Jambi, dan Palembang. Nah, dari daerah Dare sendiri ada dua daerah asal, yaitu Kubuang Tigo Bale dan Sungai Pagu, Muara Labuh. Nanti kita akan bahas juga tentang Kubuang Tigo Bale ini yang menjadi Luha keempat. Jadi penduduk dari Kecamatan 10 Koto Tarusan dan Kecamatan Bayang secara historis umumnya berasal dari Luha, Kubuang, Tigo Bale, terutama dari Nagari Muaropane, Kinari, dan Koto Anau, Kabupaten Solok sekarang. Dan Sungai Pagu, Solok Selatan sekarang. Nah, sebagian nenek moyang Nagari Indrapura ada yang berasal dari daerah juga, seperti Pariangan, Padang Panjang, dan sebagian kecil dari Bengkulu dan Kerinci, terutama penduduk Tapan dan Lunang. Bisa dilihat banyak sumber yang berseliweran di Google ya. Jadi pada tahun 1523 di Painan sudah berdiri sebuah surau, yaitu Lembaga Pendidikan Agama di Minangkabau. Pada abad ke-16 ini pula Pulau Cingko di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660 Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik. Namun keinginan ini ditolak oleh penguasa Kota Padang, hingga akhirnya mereka berkantor di Salido. Jadi pada perjanjian Painan pada tahun 1663 yang diprakarsai oleh Groningen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di Kota Padang selain kantor perwakilan mereka di Tiku dan Pariaman. Jadi dengan alasan keamanan, kantor perwakilan di Kota Padang dipindahkan ke Pulau Cingko. Nah, hingga pada tahun 1667. Lalu dipindahkan lagi ke Kota Padang. Bangunan itu terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian. Jadi banyak udah runtuh, dibakar, bangun, kayak gitulah VOC dulu. Jadi masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang satu abad, yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai 1771. Pada tahun 1915, pemuka adat Nagari Bayang Nan 7 dan Koto Nan Selapan, itu sebelum menjadi kecamatan Bayang namanya Koto Nan Selapan ya. Jadi mengadakan rapat di Koto Marapak, di Koto Barapak dan Pulut-Pulut, merumuskan tambo atau sejarah dan adat Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya yaitu Lumpo dan Salido berasal dari tiga nagari di Kubuang Tigo Bale, yaitu Solok sekarang lah ya, Muaropane, Kinari, dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat 11 Koto Tarusan di sebelah utara, di balik Bukit Bayang. Nah, ini tonggak sejarah dari pesisir selatan yang saya kemukakan. Jadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1621, dengan peristiwa penolakan tegas pembesar pesisir selatan terhadap kekuatan asing yang berpraktik imperialisme dan mengarah kolonialisme dan pengakuan Pagaruyung terhadap pesisir, pada 7 Juni tahun 1663,
Perang Bayang dari tahun 1663 ini sampai 1711, perlawanan rakyat syarat dengan rasa nasionalis menolak Belanda membuat loji VOC. Pertama di kawasan Sumatera Barat, yakni di Pulau Cingko tahun 1662. Dan 6 Juli 1663 perjanjian Painan lanjutan dari sandiwara Batang Kapas. Sandiwara menolak kebijakan politik Sultan Iskandar Muda, yaitu Aceh. Aceh menjaga ketat, bahkan hendak menutup kota pantai pelabuhan Samudrapura, Indrapura dalam perdagangan lada dan emas. Jadi 28 Januari tahun 1667, pertemuan tingkat tinggi antara Raja Minangkabau dan Belanda yang salah satu solusinya adalah pengakuan terhadap eksistensi pesisir selatan sebagai bagian integral wilayah subkultur Minangkabau. 6 Juni tahun 1701, kemarahan rakyat pesisir selatan terhadap tipuan Belanda menawarkan jasa memadamkan huru hara sebagai mantel praktik imperialisme mengarah kolonialisme. Jadi penipuan Belanda ini ingin menjajah di daerah bagian Sumatera Barat. Rakyat pesisir selatan ini mengamuk. Di Bandar 10 dan Kerajaan Indrapura juga membakar loji VOC di Indrapura. Dulu hampir seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sekarang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura. Juga pernah dikenal sebagai Bandaran 10 atau Bandar 10 karena ia terdiri dari 10 kota kecil atau bandar yang sekarang merupakan ibu kota kecamatan. Tapi Bayang, 11 kota Taurusan, Indrapura, Tapan dan Lunang tidak termasuk ke dalam Bandar 10 tersebut. Sementara itu Bandar 10 merupakan wilayah rantau dari Sungai Pagu, yaitu daerah Solok Selatan. Dan itulah beberapa kisah dari pesisir selatan yang bisa saya kemukakan menjadi sebuah bagian kerajaan dari Minangkabau. Mudah-mudahan saja, dan sumbernya banyak dari beberapa sumber yang saya baca ya, dari sumber yang saya baca di buku. Mudah-mudahan ini sangat bisa berarti lah buat generasi-generasi muda sekarang, dan mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sejarah berdirinya pesisir selatan tersebut, kota-kotanya ya, kecamatan-kecamatannya. Oke bro, jangan lupa terus mencintai Minangkabau. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.